next step ya, next step ke tampilan selanjutnya karena ya terlalu lelet untuk ngeklik pakai pakai codingan gitu, nggak tahu cuma di laptop saya mungkin ya. Nah, yang yang harus kita ambil dari beberapa postingan, cari komentar yang paling banyak. Nah, kayak yang paling banyak ini deh. Nah, nanti coba kalian praktekkan sendiri gimana caranya untuk ngeklik postingan ini kan. Setelah klik, nah ini aja lemot. Nah, ketika diklik nanti kan akan muncul komentarnya nih. Kita lagi Januari ya, Pak ya? Nah, ini ada postingan dengan komentar-komentarnya. Nah, ini yang kita ambil. Kalau kita cuma ngambil string ini satu, kita ambil lagi string ini dua, string ini tiga, itu terlalu effort banget kan ya. Nah, makanya kita akan melakukan looping ke dalam komentar ini. Caranya gimana? Caranya kita arahkan ya, kita cari-cari celah. Nah, kalau kita cuma ngarahkan di sini, ini akan merujuk ke satu komentar aja. Nah, kalau banyak, nah di tengah-tengah sini, ini akan ngeblok satu komentar. Setelah itu kita lihat di sini, yang diarahkan di sini. Oh, dia di sini. Kita kalau kita buka tag UL-nya. Nah, ini akan muncul nih. Oh, ternyata ini itu detail dari deskripsi dari postingannya. Terus kalau dia ke sini, dia udah mulai masuk ke komentarnya. Nah kan, kita turun ke komentar 2, kita turun ke komentar 3. Nah, yang kita ambil tuh ininya, kelas underscore A9YM nya ini, dari tag UL. Nah, caranya kayak gini. Berarti kita tampung nih blok komentar. Ini ada beberapa cara ya. Cara yang pertama, coba driver tolong carikan. Nah, ini ada find element dan find elements. Ada S sama tunggal. Nah, kita ke elements. Karena apa? Kita ngambilnya ini ada beberapa kelas kan ya. Nah, ada beberapa kelas. Berarti kita ambil kelas name-nya ini underscore 9 by titik, pakainya kelas name ya. Berarti kalau tadi pakai expect, sebenarnya pakai expect bisa. Ini coba kita pakai kelas name dulu. Pakai kelas name ini underscore A9YM. Tapi kalau kalian pakai CSS selector, kalian harus menambahkan titik di depannya. Nah, kita pakai kelas name aja bisa, karena kelasnya cuma satu aja ya yang di komentar. Nah, kalau kita running nih, nggak muncul apa-apa karena ini kita sedang mengarahkan ke alamat dari komentarnya. Nah, kalau kita ini pengen tahu panjangnya blok komentarnya ada berapa? Ada 8 di sini. Ada 8. Nah, terus kalau ternyata blok komentarnya itu kan kalau kita mau ngambil text tree-nya kan pakai ini kan ya, get attribute text content. Ini akan error karena blok komentar yang diambil tuh blok komentar dari semuanya 8 stringnya ini. Nah, kalau kita
pakai array. Jadi ini array keberapa, komentar keberapa. Misal klik komentar ke 0. Nah, kita ambil stringnya. Oh di sini error. Oh, pakai get atribut ini ya. Nah, ini dia akan ngambil semuanya string yang ada di blok itu, termasuk ini apa namanya, username-nya. Terus di sini ada reply-nya, ada C translation-nya, ada comments-nya, option like. Nah, Ini masih ada banyaknya. gitu untuk yang dia tuh cuma dia ngambil semua teks yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, kalau yang blok komentar 2, nah ini tetap harus di cleaning gitu ya. Ini kamu studi kasusnya apa sih? Di Makassar. Hah? Di Makassar. Satu Makassar, punya di Makassar. dot get attribute Desa Lembar. Nah, itu. Mending dimasukkan studi text kasusnya. content. Kalau sudah seperti ini aja. Nah, ini ada username-nya, ini ada 8 week-nya, ada reply, comment. Nah, ini kan itunya aja kan ya, apa namanya, komentar utamanya. Nanti akan dilakukan preprocessing terhadap teksnya ini kan ya. Misal cuma ngambil yang ada yang komentarnya doang, itu bisa. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa nge-store apa ya, nge-save dari yang apa yang kita ambil semua. Berarti ini ada total 8 komentar. 8 komentar itu kita bisa masukkan ke dalam file JSON kayak gitu kan ya. File JSON caranya gimana? Ya udah, kita inisialisasikan misal data. Kemarin ini Pak minta diganti itu. Bentar. Oh iya. Iya. Visual Studio Code. Nah, ini itu tuh sebenarnya bisa untuk ngeset di sini. Sebelum puasa ya. Ada append. Nah, sekarang ini kan waktunya kalau misalnya kamu mau seminar semester ini ya, waktu acara efektif kan kurang sebulan lagi. Sebulan lagi harus sudah selesai, jadi kamu harus memulai. Nah, kita inisialisasi di sini misal komentar. Gini atau kita tampung dulu semua komentarnya di dalam array. List komentar sama dengan array kosong. Nah, kita langsung lakukan looping ya. Looping misal for i in blok komentar. Nah, artinya dia akan merujuk ke blok komentar dulu. I-nya itu nanti akan dia sesuai iterasinya akan naik terus. For i in blok komentar. Terus kita ambil variabel list komentar ini yang berisi array kosong. Nah, ini ada metode append itu untuk memasukkan beberapa string ke dalam array kayak gitu. List komentar dot append i. Nah, i-nya tuh bukan iterasi tapi ngambil string-stringnya di blok komentarnya. Nah, ketika di enter dari list komentar yang kosong ini, ketika kita buka filenya ini, nah dilihat ini belum ada stringnya, masih Selenium WebDriver Remote. Nah, caranya buka gimana? Caranya buka kita pakai get attribute text content ini ternyata. Nah, kita masukin ke dalam append i-nya, append i titik dot get attribute text content. Nah, jadi kita bisa ngambil semua komentar yang ada di sini kan. Nah, itu kalau satu komentar ini kan ada username. Di sini juga ada reply-nya ada berapa,
ada like-nya ada berapa. Itu kalau dibuat data sendiri ke JSON-nya itu bisa gitu, bisa kita masukkan. Nah ini untuk dapetin semua komentarnya. Nah terus cara kedua bisa pakai expand, tapi ini agak rumit ya. Jadi kita harus tahu, kita harus ngeset beberapa alamat expand-nya. Nah satu persatu nih, misal kita ambil teksnya ini, terakhir kapan ya kak minta infonya span ini kan, kita ambil bentar sebenarnya kita ambil copy expand-nya, full expand-nya. Tolong driver.find belum, kita buka untuk expand-nya satu persatu dulu ya, kita tracing satu persatu. Ini untuk yang komentar pertama, terus ini ini yang komentar kedua. Soalnya kan aku udah bawa sidak cuy. Mau ngapain coba kalau nggak ngoleksi sama Kiki. Komentar kedua. Terus coba lagi untuk komentar ketiganya misalnya kan ya. Nah, komentar ketiganya tuh mana nih? Ini tadi ya. Nah, ini ternyata span-nya ini ya. Copy full expand. Nah, kita bandingkan, kita tracing satu persatu untuk yang full expand-nya. Ada nggak yang berubah, yang beda dari array ini? Ini 2, 3 sama, 1 sama, 3 sama, 2 sama, 2 sama, 2, 1. Nah ini yang beda. Nah ini yang beda, 1, 2, ini kok 3 ya? Kok 2 sama ya? Nah oke, kita lanjut, coba kita untuk memastikan lebih, kita masuk ke komentar yang ke ini, yang ke 4. Aduh. Bukan. Tarik lemot. Kita masuk ke komentar yang keempat, tapi ini nge-lag. Copy full expand. Nah ini sama, berarti ini typo nih. Ini 3 harusnya kan ya. Berarti yang berubah itu ada di ul yang ini, ya enggak? Berarti yang harus kita looping itu, iterasinya akan nambah-nambah itu ada di expand yang ini kan. Berarti kita udah tahu nih cara nge-tracingnya kayak gimana. Terus kita lakukan looping. Jadi for i in range len dari apa berarti ya, blok komentarnya tadi ya, blok komentarnya tadi. Nah terus kita masalahku kan ini bagaimana merancang apa gitu. Berarti list komentar pakai expand, list komentar expand. Kita akan bedakan itu antara tadi kalau pakai find elements sama pakai expand. Nah terus kita inisialisasi nih, misal A sama dengan driver, tolong carikan saya elemen saja ya, tunggal, karena kita akan repeat iterasinya itu satu persatu. Find element by expand ya.
terus kita copy expatnya ini. Nah, kita cari tadi yang harus kita ubah iterasinya itu satu persatu tuh yang ul yang mana, yang ul ini kan ya, berarti ini div ini 21, berarti yang ul ini harus kita ubah berdasarkan iterasinya yang y kan. Nah, ul y. Nah, kalau kita cuma ngeset stringnya ini nggak akan bisa mengambil variabel y yang ada di sini. Makanya kita sebenarnya butuh kurung kurawal kayak gini. Terus kita tambahkan f kayak gini. Nah, baru di sini bisa y-nya ini nanti akan mengambil variabel y yang ada di loopingnya ini. Kita taruh di sini format, si f itu format, dengan format y-nya itu variabel dari loopingnya ini. Nah, nanti y-nya akan, karena Python itu dimulai indeksnya itu dari 0, sedangkan di sini langsung dari 1, maka kita butuh y-nya ini tambah 1 kan ya, tambah 1 untuk looping satu persatu. Nah, kita udah dapat a-nya, terus kita akan masukkan nih a-nya ini ke dalam list komentar expat. Kita pakai append lagi kan ya, list komentar dot append a-nya. Nah, bisa nggak coba kita? Nah, bisa. Terus list komentar expatnya ini kita buka, apakah sama? Oh, beda karena kita belum masukkan ke get attribute text contentnya. Nah, kita harus tambahkan lagi dot get attribute text contentnya. Nah, kita enter, terus kayak gini. Kalau ini udah full murni ini ya, ada cuma komentarnya. Jadi itu ada beberapa cara untuk mengambil komentar yang ada di Instagram gitu. Dan ini bisa dilakukan looping untuk beberapa postingan berikutnya kayak gitu. Jadi postingannya mau di next sendiri tuh bisa kayak gitu. Oke, selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim pertanyaannya ke grup ya. Baik, seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.